Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari ayat itu adalah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa dan agar kita mencapai gelar orang-orang yang bertakwa. Bagaimanakah agar kita bisa mencapai gelar takwa sukses di bulan Ramadan? Kali ini kita akan berbincang bersama Ustadz Sardiawan Umar SPDI MPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Tahfiz Hizbah Al-Mizan Pontianak. Selengkapnya akan kita simak di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kembali lagi di Mutiara Hati spesial Ramadan. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita, Ustadz Sardiawan Umar SPDI MPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Tahfiz Hizbah Al-Mizan Kota Pontianak. Yang mana kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana cara agar kita bisa sukses di bulan Ramadan. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui, Ustaz, bahwa Allah mewajibkan kita di bulan Ramadan ini adalah tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Seberapa penting sih, Ustaz, kita sebagai umat muslim itu sukses di bulan Ramadan ini? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada para pemirsa Kompas TV dan M2 TV, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat 183, kita hafal bersama ayat ini bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan puasa itu dari umat-umat yang sebelum kita, agar kita bertakwa. Nah, pertanyaannya, seberapa urgen, seberapa penting, atau apa sebenarnya istimewa daripada bulan Ramadan? Paling tidak ada beberapa poin yang harus kita pahami di bulan Ramadan ini. Yang pertama, yaitu Allah yang menyatakan sendiri di dalam firman-Nya, ayat Quran di Al-Baqarah 185, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda untuk orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, kita tahu juga bersama bahwa dalam bulan suci Ramadan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita akan fokus bahas itu, malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ada yang unik di sini. Ayat yang pertama berbunyi, Bang, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Nah, lailah. Kenapa pakai ada tak marbuto di situ? Biasanya kalau kita belajar bahasa Arab itu kan pasangan muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Pada Al-Qadar itu nggak ada tak marbutonya. Kenapa dipasangkan dengan Lailatu? Ternyata tak marbuto di situ menunjukkan keistimewaan. Dan Lailatul Qadar itu hanya terdapat di bulan suci Ramadan. Nah, yang mana manakala kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut, maka amalan kita lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Maka ini menjadi poin penting bagi bagi kita khususnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya amal-amal ibadah, para pemirsa, amal-amal ibadah kebaikan di bulan suci Ramadan ini dikali 10 kali lipat. Masya Allah.
Jadi kalau seandainya di Quran surah Al-Baqarah itu mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kalau amal-amal biasa diganti sampai 700 kali lipat, di bulan Ramadan kita melakukan amal kebaikan dikali lagi 10 kali lipat. As-siyamu li, kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku akan membalasnya. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan wal asyaratu bi asyri wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wal asyaratu bi amsalihha. Dikali 10 kali lipat. Misalnya kita ngaji alif lam mim. Nah, itu kan 3 huruf. Satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti 3 huruf kali 10 30 kebaikan. Tapi di bulan suci Ramadan, subhanallah, itu dikali lagi 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi arti 30 dikali 10 jadi 300 kali lipat kebaikan. Luar biasa. Nah, itu poin yang ketiganya, berlipat-lipat ganda amal kebaikan kalau kita kerjakan di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang keempat, nah urgensi termasuk juga pentingnya bulan suci Ramadan ini, bahwasanya tadi dalam sedekah. Kalau sedekah kita di bulan-bulan biasa diganti, dibalas oleh Allah 700 kali lipat, tapi sedekah di bulan Ramadan ditambah dikali lagi 10 kali lipat. Jadi luar biasa berlipat-lipat ganda amal kebaikan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, wahai saudara-saudaraku, khususnya umat Islam. Bahkan satu lagi poin yang terpenting, Abang, yang perlu kita juga sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah mengatakan celaka bagi orang yang bertemu bulan Ramadan. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celakalah seorang yang ketemu bulan Ramadan, tapi sayang Ramadan itu berlalu qabla an yaghfira lahu. Dosanya belum diampuni. Oleh karena itu, ya, ini menjadi poin penting bagi kita, bahwasanya dengan menyambut bulan suci Ramadan harus kita maksimalkan amal ibadah. Jangan sampai kita sudah masuk bulan Ramadan, bahkan Ramadan akan meninggalkan kita, dosa kita belum diampunkan. Inilah momen yang sangat tepat dan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya, yaitu maksimalkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, pendengar Kompas TV, M2TV, dan 105.8 Mujahidin FM. Demikianlah urgensi di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkannya. Tetap di Mutiara Hati spesial Ramadan. Kita akan kembali. Pemirsa Kompas TV, M2TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan kali ini bersama Ustadz Sardiawan Umar, SPDI, MPDI. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana agar bisa sukses ya, mencapai gelar takwa di bulan Ramadan kali ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita masih di tengah-tengah kondisi pandemi seperti itu. Nah, bagaimana nih Ustadz agar kita umat muslim bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan kali ini untuk beribadah kepada Allah di kondisi-kondisi pandemi seperti ini, dan apakah pandemi itu mempengaruhi kualitas ibadah kita atau kualitas kita untuk mencapai gelar takwa di bulan Ramadan, Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, pada para pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19 dari 2019 akhir sampai sekarang masih dirasakan oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Tapi Masya Allah, ternyata dengan ujian yang Allah berikan wabah ini kepada negara kita khususnya, ternyata bagi kami sebenarnya, atau ini menjadi pelajaran agar kita lebih dekat kepada Allah. Justru derajat untuk meraih ketakwaan itu lebih mudah di masa pandemi daripada di luar masa pandemi. Iya. Dan kami merasakan itu. Mohon maaf, ini bukan untuk riak, tapi tahadus bin nikmah. Saat masuk COVID-19, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu mulai terasa. Jadwal ceramah udah mulai berkurang. Tanya para penceramah-penceramah itu. Iya. Kemudian undangan, makan, buka puasa bersama. Nah, itu juga sudah mulai berkurang. Bahkan tidak ada sama sekali. Iya. Jadi buka puasanya di pondok.
Sehingga mulai 2019 akhir itu alhamdulillah saya sampai menggunakan sekarang Quran hafalan untuk anak-anak santri kami yang tahfiz Quran. Jadi di masa pandemi kita lebih optimal untuk menghafal Quran. Bahkan bisa lebih fokus dan mendapatkan target. Alhamdulillah buktinya ada satu santri kami setahun masa pandemi ini dan dia sudah selesaikan hafalannya sebanyak 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Jadi ternyata di masa pandemi ini bagi kami adalah syahrul Ramadan, syahrul hijrah. Syahrul hijrah. Bulan Ramadan ini bulan untuk hijrah. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan yang baik, lebih baik lagi, meningkat lagi. Dari tadi menghafalnya hanya ya setengah halaman. Di masa pandemi ini bisa 1 halaman dihafalnya. Bahkan bisa 2 halaman, bisa 5 halaman setiap sholat 5 waktu. Karena nggak ada kegiatan lagi lain. Nggak ada, kegiatan yang lain nggak ada itu. Maka santri-santri Masya Allah bisa maksimal dalam menghafal Quran. Jadi dibagi, misalnya satu sholat 2 ayat. Zuhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib, isya, subuh, rangkum 10 ayat. Satu hari 10 ayat, Masya Allah itu bisa diselesaikan 30 juz dalam waktu setahun 9 bulan 3 hari. Nah, jadi bersyukurlah, ini bentuk ujian. Wabah seperti ini adalah untuk ujian. Nah, apalagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, harus merasa tetap bersyukur. Apapun, fisarra wad darra, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu sehat maupun di waktu sakit, kita makin tetap ibadah. Justru di masa pandemi ini, menurut kami, kita mesti banyak-banyak lebih mendekatkan diri kepada Allah. Agar dosa-dosa kita lebih diampunkan. Introspeksi diri. Oleh karena itu, para pemirsa, saya mengajak kepada Anda semua. Karena ini yang kami rasakan bersama santri-santri kami. Di masa pandemi ini sangat banyak sekali sesuatu yang baru yang kami dapatkan. Termasuklah tadi adalah untuk menyelesaikan hafalan Quran. Jadi anak-anak tidak terganggu dengan undangan, anak-anak tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan di luar pondok, fokus hanya menghafal Quran. Dan bagi kami, saran kami kepada Anda semua, ayo di bulan Ramadan yang sangat dimuliakan, di masa pandemi yang kita bisa fokus ibadah, ayo yang tadinya kurang atau nggak punya waktu untuk ngaji Quran, maka di masa pandemi di bulan Ramadan ini lebih giat untuk membaca Al-Quran. Yang belum khatam, selesaikan. Malu kepada Allah nanti. Anda umur 50 tahun, 30 tahun, begitu meninggal dunia, 1 kali pun seumur hidup belum khatam Quran. Ayo, bagaimana kita bisa menjawab, wama kita buka apa kitabmu nanti. Dan bagi yang sudah khatam Quran, ayo baca terjemahannya, kaji, pahami isinya. Jangan-jangan kita selama ini berkali-kali khatam Quran tapi belum pernah memahami isinya. Dan bagi yang sudah memahami isinya, membaca terjemahannya, ayo menghafal Al-Quran. Ya, one day one ayat boleh. Ya, 1 hari 1 ayat juga bisa itu. Itu 17 tahun 7 bulan 9 hari. Jadi 1 hari kalau bisa menghafal 1 ayat 17 tahun. Artinya semua kita kalau sudah yang penting akil baligh, yang penting berakal, tidak gila. Selama akil berakal, insya Allah Quran itu bisa dihafal ya oleh kita. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah sholat sunnah, zikir, doa, ya tahajud, duhanya, nikmatilah di masa pandemi ini. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dengan keistiqomahan ibadah yang kita lakukan. Tunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang sejati, tidak memandang apapun kondisi kita. Baik kondisi sehat, sakit, kondisi lapang, sempit, tetap tujuan kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembahku. Sekali lagi kami tekankan kepada Anda semua, ayo tingkatkan ibadah di masa pandemi di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah dengan kesungguhan kita beribadah di masa pandemi bulan Ramadan ini, maka semua segala wabah, penyakit, virus yang ada di negara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi negara yang penuh keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya pandemi sangat berpengaruh, tapi pengaruhnya itu lebih ke arah positif. Iya. Iya, agar kita kemudian di bulan Ramadan lebih fokus lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Ustaz Sardiawan, bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak lagi, menghafal, demikian. Jadi pemirsa,
Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM. Semoga kita bisa mengoptimalkan Ramadan walaupun dalam kondisi pandemi yang seperti ini, jadi bukan menjadi halangan, rintangan, atau alasan untuk kita bermalas-malasan di bulan suci Ramadan. Kita simak terus di program Mutiara Hati selengkapnya setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Kali ini kita masih berbincang mengenai bagaimana kita bisa sukses ya di bulan Ramadan kali ini agar kita mencapai gelar ya orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti kita ketahui tadi kita bahwa di masa pandemi seperti ini mungkin banyak ya dari kaum muslimin, muslimat menggunakan waktunya itu ya di rumah saja gitu ya. Kerja atau work from home di rumah, aktivitas lainnya juga banyak di rumah yang mengakibatkan justru bersantai-santai, berleha-leha kayak gitu ya. Atau kalau kaum anak muda sekarang tuh kaum rebahan Ustaz. Jadi kaum rebahan banyak rebahannya. Nah, bagaimana sebenarnya agar kita tuh bisa betul-betul mengoptimalkan gitu Ustaz di bulan Ramadan ini tidak kita sia-siakan agar tadi yang Ustaz sampaikan bahwa kita masuk bulan Ramadan tidak lewat begitu saja, tidak mendapat ampunan Allah gitu ya. Kemudian tidak tadi mencapai gelar takwa yang telah Allah janjikan kepada kita. Ini bagaimana Ustaz seperti itu? Baik, para pemirsa Kompas TV dan M2 TV, memang ada sebuah hadis. Rasulullah pernah menegaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Nah, mungkin ini yang disebabkan karena tidak berpuasa seperti yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para pemirsa, khususnya kita semua umat Islam, mari kita berpuasa dengan ilmu. Jangan berpuasa dengan ikut-ikutan orang saja. Karena sejujurnya, puasa ini, kalau kita mau jujur di Quran surah Al-Baqarah tadi, bukan hanya baru diwajibkan oleh umat Islam di zaman Nabi Muhammad, tapi di zaman sebelum Nabi Muhammad juga sudah diwajibkan. Nah, untuk itu apa perbedaan? Yang kama kutiba alal ladzina min qablikum itu kan, bahwa dulu juga ada puasa, sekarang juga ada puasa. Nah, untuk membedakan itu bagaimana? Ini yang harus kita lebih pahami agar puasa kita betul-betul bisa kita rasakan, diterima oleh Allah, sehingga mendapatkan balasan surga, insya Allah. Yang pertama, ada sesuatu yang kecil tapi terlalu dianggap remeh, terutama oleh anak-anak muda ini, termasuk para santri juga ini. Apa itu? Yang pertama, sahur. Nah, sahur. Saat ingin puasa bulan suci Ramadan. Malas bangun gitu ya, jadi ngelewatin sahur. Jadi sahurnya ya jam 9, jam 10, jam 11, udah sahur udah katanya. Anak-anak santri sering begitu ditanya, "Udah sahur belum?" "Udah." "Jam berapa?" "Jam 11 malam." Jam 12 malam, ya. Padahal kalau mau jujur waktu sahur itu kata para ulama ya kira-kira setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ada yang mengatakan 15 menit waktu sahur. Kalau sebelumnya itu waktu lail, ya kan? Lail waktu malam untuk ibadah, waktu sahur 30 menit sebelum azan. Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini terlalu dianggap remeh. Padahal keberkahan itu yang membuat stamina tubuh kita tetap terjaga. Keberkahan itu yang membuat ibadah kita jadi semangat saat siangnya. Keberkahan itulah yang akan menjadi sebab amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Jadi, wahai anak-anak muda khususnya, tak juga terkecuali para orang tua yang hendak melakukan ibadah puasa bulan suci Ramadan, yang pertama jangan lupa untuk sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan, dan itulah yang membedakan antara puasa untuk umat Nabi Muhammad dengan puasa yang diwajibkan selain umat Nabi Muhammad. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah, ini juga sepele nih. Kadang-kadang orang sudah azan masih ada di jalan, nggak ada bekal apa-apa dia. Padahal dia lagi puasa gitu. Ini sunnah, ya. Kadang-kadang orang memahami sunnah ini terlalu praktis. Sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala. Dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan
Enggak apa-apa Tidak gitu. apa-apa. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lebih mau memahami, sunnah itu adalah sesuatu yang datang dari diri Rasulullah. Manakala engkau ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, maka tidak ada alasan kecuali mengerjakan sunnah-sunnahnya. Artinya, orang yang akan dapat syafaat Rasulullah adalah orang yang istiqomah dengan sunnah Rasulullah. Orang yang akan masuk surga bersama Rasulullah adalah orang yang mengerjakan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuklah tadi yang kedua ini, menyegerakan berbuka. Yang ketiga juga berdoa saat buka puasa. Nah, doa ini ada beberapa versi. Yang pertama, zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Yang kedua yang biasa populer kita baca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ada yang sampai di situ aja. Yang ketiga ada versi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, silakan pakai. Pokoknya tiga-tiganya betul, ada sumbernya. Iya. Yang tak benar itu, yang tak betul itu yang tak baca doa. Nah, langsung makan. Yang keempat, setelah dia baca doa saat berbuka, dia sunnahkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah itu adalah lebih mendahulukan berbuka puasa dengan kurma. Ya, kalau mudah didapat. Kalau tidak, maka dengan air. Jadi nggak langsung makan nasi. Ya, ini bisa merusak pencernaan. Karena seharian dari subuh nggak ada makanan yang masuk, tiba-tiba nasi yang masuk gitu. Yeah. Nah, itu yang bisa merusak, bahkan mendatangkan penyakit yang tidak kita tahu kapan penyakit itu menimpa. Akibat dari kesalahan diri kita yang tidak memperbaiki saat berbuka puasa itu. Jadi kurma dengan air. Kemudian sunnahnya juga berpuasa di bulan Ramadan ini, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini adalah kita mesti qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan ibadah qiyamul lail ya di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling penting lagi, yang sering Rasulullah lakukan saat berpuasa di bulan suci Ramadan, ya tadi kalau tadi siangnya, malamnya juga qiyamul lail. Kemudian jangan sampai lupa satu, yaitu memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini jangan dipahami oleh kawan-kawan, para pemirsa, para jamaah dimanapun Anda berada, harus dengan harta saja. Enggak. Dalam hadis Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amal berbuat baik itu adalah sedekah. Contoh, santri sering saya sampaikan, kalau ketemu sampah di musola, di masjid, oh itu luar biasa. Jangankan di musola, di masjid, di kamar saja sampah itu mesti dipungut, dibuang sesuai pada tempatnya. Itu juga sudah sedekah. Ya. Kemudian ada batu di tengah jalan, diambil, ditepikan, ada duri, ada paku, ditepikan, itu juga sedekah. Jadi banyak amal-amal baik, apapun bentuk amal baiknya, ma'ruf, maka itu adalah sedekah. Bahkan dengan mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, itu juga sedekah. Jadi perbanyaklah di bulan suci Ramadan itu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan yang paling penting lagi, kalau sudah mengisi dengan amal kebaikan, tinggalkan amalan-amalan yang sia-sia, yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita, yaitu mencaci maki, menghina. Oh, saya nggak menghina Ustadz katanya, saya nggak mencaci, tapi di status di Facebook, menyindir orang, menghina orang, ya, bahkan bisa menimbulkan rasa permusuhan. Ya, ini kenapa buat seperti ini? Buat status profil WA, buat status di Instagram, buat status di Facebook, di media sosial yang bisa merusak, ya, itu juga termasuk. Jadi memang kadang-kadang kita ini kurang paham untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu, para ulama kita, salah satunya Syekh Az-Zarnuji pernah mengatakan, ibadah yang tidak dilakukan dengan ilmu sia-sia di mata Allah. Mudah-mudahan dengan adanya acara Mutiara Hati ini bisa sedikit memberikan ilmu kepada kita semua agar lebih berhati-hati menjaga amal-amal yang dapat merusak ibadah puasa Ramadan kita. Kira-kira begitu, Bang. Jadi demikian pemirsa, kita bisa mengoptimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-sia di bulan Ramadan kali ini. Belum tentu di tahun depan ya Ustaz ya, kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Maka manfaatkan bulan Ramadan yang kali ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencapai gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Kompas TV, M2 TV dan
pendengar setia 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Simak terus program Mutiara Hati spesial Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.